Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan pemupukan pada tanaman terong. Ini tanaman terong sudah pemetikan yang keempat dan sudah harus dilakukan pemupukan karena udah lama ini Mas Bro tidak terurus karena ada kesibukan di luar membantu orang tua yang sedang renovasi rumah. Kita lihat bakal buahnya banyak di sini, jadi harus kita lakukan pemupukan. Kita bisa lihat, nah ini agak mulai terserang penyakit penyakit nih Dominivirus biasanya dia. Nah nih di bawah daunnya ada kutu ya, inilah kutu kebul atau kutu putih ini yang menyebabkan daun itu jadi keriting. Nah, jadi ada bintik-bintik kuning dikarenakan nutrisi dari daun itu terhisap oleh ya hewan ini yang disebut kutu kebul. Nah, bisa kita lihat lagi, kita dekatkan ya seperti itu. Nah ini nih, hewan ini paling sangat berbahaya jika kita biarkan begitu saja, makanya kita harus antisipasi. Ini udah ada mungkin 1 minggu kita tidak melakukan penyempraian karena kita sedang sibuk, jadinya tidak terpantau. Kita dapat lihat tuh bakal buah yang kita petik nanti 2 hari lagi lah. Dan di sini banyak sekali calon-calon bakal buah bunga. Ini kita berbagi pengalaman saja karena di sini saya bukan suhu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang bercocok tanam dalam pertanian terong. Ini ada juga yang terkena layu ya. Nih. Sebaiknya kalau tanaman kita terserang layu atau busuk batang ini ya Mas Bro, nah ini dia akan mati. Kita coba lihat, kita cabut. Dia dimulai dari bawah kering. Sebaiknya ini kita buang, jangan kita biarkan karena takutnya nanti tertular. Itu ada lagi. Oke, ini kita cabut juga dan kita buang sekalian. Nah, kita bisa lihat ini banyak sekali satu pokok batang, ada 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kita harus lakukan pemupukan karena kalau kita tidak lakukan pemupukan
buah-buah tidak akan bisa besar. Oh, dan ada tips lagi buat Mas Bro. Ini kan ini buah ya, bakal buah nih, sudah jadi buah. Ini kalau kita biarkan dia akan jadi buah lagi nih, tapi dia tidak bisa besar. Karena apa? Karena yang utama kan ini. Jadi lebih baik ini kita buang. Ini kita buang semua. Kita tinggalin satu. Biar semuanya bisa terserap oleh buah yang utama, makanan. Kita buang aja. Tapi kita harus pelan-pelan buangnya ya. Jangan sampai rontok semua. Ini sudah mulai dipanen. Kita harus antisipasi karena pasti banyak penyakit yang keluar, terutama hewan kutu-kutuan yang akan berpindah. Jadi sebelumnya kita harus antisipasi dengan obat-obatan atau peralatan perang kita untuk menghadapi hama-hama biar hasil kita bisa maksimal dalam panen. Ini kita juga tanam terong lalap. Nah, ini kita tanam terong lalap, dia juga udah berbuah ya. Tapi dia belum tinggi. Karena dia kalau pertumbuhan terong lalap dari kecil dia udah langsung banyak tunasnya. Dia nggak fokus ke tinggi, dia langsung bertunas banyak lalu berbunga. Jadi lambat. Kalau model tanaman yang ini Euphita, dia kalau bertunas sekali keluar lagi dia langsung tinggi, apalagi kita lakukan perempelan seperti ini. Ini sengaja saya lakukan perempelan untuk tunasnya di bawah Y. Karena apa? Karena ini dulunya kan lembab banget dan tanahnya basah. Takutnya kalau kita tidak lakukan perempelan, tanaman ini akan kerdil dan pendek. Jikalau dia dapat berbuah, nanti pasti buahnya akan menempel ke tanah dan busuk. Jadi saya pikir percuma juga. Akhirnya saya lakukan perempelan supaya pertumbuhannya biar cepat dan tinggi. Dan akhirnya ini saya rempel semua. Dapat lihat nah penampakan terong Euphita. Ini ada kita tanam cabai juga beberapa batang.
dan lumayan juga banyak bakal-bakal buah. Ini beda benih juga. Ini dari Yumi. Ini Yumi terlihat daunnya lebih lebat ya, lebih lebat. Ini terlihat daunnya lebih lebat. Jadi kalau kita melakukan pemanenan, kalau kita tidak buka daunnya, itu tidak kelihatan karena terlalu lebat daunnya. Nah, kita dapat lihat kita tidak memasang selang. Karena apa? Karena kemarin waktu kita tanam ini tanahnya basah dan sulit kering. Jadi kita sengaja tidak pasang selang, dan mesin pengocor pun kita masih standby di tempat yang satunya yang datarannya agak tinggi. Kita masih standby di sana. Ini padahal udah masuki musim kemarau, Mas Bro. Kalau di dataran tinggi nih udah kering, kalau sini masih tanahnya basah. Kita dapat lihat tanahnya masih basah. Padahal di sini kalau kita melakukan pengocoran sangat dekat sekali dengan air. Kita lihat aliran air. Alhamdulillah Mas Bro, tanaman terong kita, cuma ya mungkin belum rezekinya. Awal-awal kita petik harganya masih lumayan, masih 5.000, kedua 4.000, ketiga 3.000, dan sekarang turun jadi 2.000. Ya mudah-mudahan ada perkembangan lagi harga, supaya para petani kita dapat merasakan hasil yang sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Karena sekarang apa-apa mahal Mas Bro, BBM naik. Ini untung kita tidak melakukan pengocoran. Kalau kita melakukan pengocoran udah habis buat beli BBM nya. Dapat lihat Mas Bro. Inilah bakal buahnya. Ini belum tua Mas Bro, walaupun udah besar. Ini masih bisa besar lagi.
apabila pengen cepat besarnya kita buang ini, tapi kalau sayang ya biarin aja. Tapi ini pun kalau kita biarkan dia juga tidak dapat besar karena dia udah diserap oleh buah yang utama. Kalau kita buang, ini akan lebih cepat besar karena fokus makanan semua dari batang diserap ke buah. Oke ya Mas Bro, karena waktu makin siang, kita langsung saja buka pupuk kita dan kita langsung lakukan pemupukan. Oh, ini ada lagi yang terkena layu fusarium, kita buang saja biar tidak menular. Oke Mas Bro, kita sudah melakukan pembukaan ya. Kita sudah buka kemasannya, kita bisa lihat dalamnya. Inilah penampakannya, pupuk dari Poniska, produksi dari Palembang nih ya. Warnanya apa ini Mas Bro? Kemerah-merahan ya, kristal kemerah-merahan. Kalau kita lihat seperti apa tuh, batu kerikil ya, batu kerikil merah yang ada di apa itu, rawa-rawa biasanya. Bisa lihat ini biasanya ada yang dari Gresik juga, tapi ini alamat produsen Palembang Indonesia, berat bersih 50 kilo ya. Oke Mas Bro, kita langsung saja melakukan pemupukan. Mudah-mudahan hasilnya dapat maksimal, dapat meningkatkan mutu panen kita dengan hasil yang berlimpah, berkah, barokah. Amin. Coba kita keluarkan. Ini posisi pokok batang kita taruh nih di sini ya. Di dekatnya kita lubangin sedikit biar dia kalau terkena hujan biar tidak lari, tidak jatuh ke paretnya.
jangan terlalu dekat. Walaupun tanaman sudah besar, jangan terlalu dekat. Kita antisipasi saja. Kita lubangin, langsung kita taruh. Gitu pun selanjutnya kita lubangin juga, kita taruh juga. Karena nggak ada yang lubangin, kita mau melakukan pemupukan dulu. Apabila nanti sudah selesai, kita akan lanjut lagi Mas Bro. Kita keliling-keliling, kita lihat tanaman terong kita. Alhamdulillahirobbilalamin Mas Bro, setelah kita melakukan pemupukan akhirnya selesai juga. Seperti ini, kita lihat jarak pupuknya, kita lihat nih, satu batang ada berapa buah? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ini yang sudah terlihat sebesar ini ya, belum yang kecil-kecil yang bakal buah bunga. Jadi kalau kita tidak lakukan pemupukan, apa yang mau dimakan dari buah-buah ini biar jadi besar? Tidak ada makanan, jadi buah ini tidak akan bisa menjadi besar kalau kita tidak melakukan pemupukan. Apalagi di masa sekarang ini adalah masa buah agung, yaitu buah banyak-banyaknya. Biasanya pemetikan tanaman terong itu dipemetikan ke 6 ke 7 ya. Biasanya dia itu masa agungnya paling banyak-banyaknya buah. Kita bisa lihat rumputnya juga udah mulai banyak. Nah ini Mas Bro, kalau ada tunasnya tumbuh lagi di bawah, alangkah baiknya kalau kita buang saja tunasnya, buang begini saja. Karena kalau kita tidak buang, makanannya akan termakan tunas ini. Jadi daripada makanannya terbuang dimakan oleh tunasnya, lebih baik kita buang aja. Ini kita belum pasangin ajir Mas Bro, tiang-tiang penyangganya. Jadi ada yang roboh ya, karena udah terlalu banyak buah. Kita bisa lihat, karena udah terlalu banyak buah jadi dia tidak kuat batangnya. Emang harusnya ini setiap batang emang harus dikasih ajir atau tiang penyangga. Karena ini waktunya nggak sempat, terlalu sibuk aktivitasnya di luar. Itu tadi dari awal video yang saya sebutkan, karena
Oke Mas Bro, cukup sekian video dari saya, dan tetap dukung terus channel saya. Semoga dapat menginspirasi sahabat-sahabat semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.